perkembangan dan kecepatan informasi, teknologi informasi begitu pesat hingga kadang-kadang kita tidak bisa melihat bahwa itu adalah sebuah percepatan dan kecepatan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Speeded. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Deddy Sapa Teman. Berkacamata sakit mata ya? Enggak lah, kita buat keren-kerenan. Hari ini kita masih membahas karena besok 1x24 jam dari sekarang akan terjadi final yang mempertemukan skuad timnas putri sepak bola Indonesia menghadapi skuad putri timnas Kamboja. Piala AFF kali ini diikuti oleh 6 negara. Kenapa negara Thailand dan Vietnam tidak ikut berpartisipasi? Mereka sudah lolos dari kompetisi Piala AFF musim lalu. Jadi yang ikut dalam final atau yang sempat mengikuti babak semifinal kemarin, 3 diantaranya akan lolos otomatis ke final, ke babak final di tahun 2025 nanti. Ya, akan bergabung dengan tim Thailand, Vietnam, dan kalau nggak salah Ungarn, tapi sepertinya Australia. Jadi Indonesia ya jelas lolos karena posisi saat ini kita adalah finalis di musim 2024. Kita ngomong tentang Piala AFF Putri, ya. Kita mau lihat lagi siapa-siapa sih pemain keturunan. Ternyata ada 5 pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda Pertiwi pada perhelatan Piala AFF sepak bola putri kali ini. Kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita bahas ini dulu. Informasi, kalau dulu kita mengenal informasi itu lewat media baca, koran, majalah, bulletin, dan lainnya. Sering perkembangan zaman, informasi di media televisi dan radio. Lalu televisi dan radio sudah mulai juga ditinggalkan. Sekarang teknologi digital dan kemampuan untuk bisa mendapatkan berita lebih cepat lewat smartphone atau HP. Jadi itu, kita memberitakan lagi ini. Hari ini kita akan berbagi informasi dari berbagai sumber. Tapi kita sadar kembali dari kabar berita antara tentang skuad sepak bola timnas putri Indonesia. Ini dia beritanya. Ya, mohon disimak. Kalau nggak disimak ya dibaca. Ini dia.
Nah, itu dia beritanya. Jadi kalau zaman sekarang ini, generasi sekarang ini, budaya bacanya sudah makin dikikis dan kurang. Malas membaca, lebih bagus melihat audio, video daripada membaca. Jadi generasi sekarang ini lebih banyak menyimak dari berbagai sumber, yang tentunya yang dari smartphone. Jadi berbagai sumber itu meliputi dari sosial media, games dan lainnya. Jadi itu kenapa harus ada koran di dalam konten kita. Ini mengajak kita untuk budaya baca tetap ada dan hidup di setiap minat dan pola pikir kita. Berikut ini kita akan mengenal 5 pemain keturunan yang menjadi Srikandi yang memperkuat Garuda Pertiwi di Piala AFF 2024 ini. Harapan kita juara. Kalau sebutan oleh teman-teman bahwa Piala AFF adalah Piala Ciki karena tidak diakui oleh FIFA, Federasi dan organisasi sepak bola dunia. Jadi Piala Ciki ya? Bukan. Ini kita hargai jeripaya negara-negara kawasan ASEAN. Piala ini dipersembahkan terbaik untuk Ibu Pertiwi Indonesia. Kita lihat siapa saja sih pemain keturunan itu. 5 orang diantaranya adalah Claudia Seuneman. Nama Claudia Seuneman merupakan penghuni paling lama di skuad Garuda Pertiwi. Pemain keturunan Jerman itu telah mendapat debut senior ketika uji coba internasional menghadapi Singapura Mei 2024 lalu. Dalam penampilannya, pemain kelahiran Banten itu telah mengantongi 10 gol. Kini pemain berusia 19 tahun itu diperkirakan akan menjadi andalan timnas Indonesia Putri di Piala AFF Wanita 2024. Kini dia tergabung dengan Akademi Sepak Bola Young Warrior sejak 2018. Claudia Seuneman terbiasa ikut dalam kompetisi sepak bola usia muda kategori putra. Kompetisi usia muda ini yang semakin mengasah kemampuan, fisik, teknik, dan mental Claudia Seuneman. Sebagai pemain, Claudia Seuneman punya bakal komplit. Claudia memiliki postur tinggi, pandai mencari posisi, punya kecepatan dan akselerasi yang baik, serta memiliki finishing yang mematikan. Pada 2023, Claudia Seuneman berhasil merebut gelar top skor dan pemain terbaik Piala AFF Putri U19. Saat itu, Claudia sukses mencetak 5 gol di sepanjang gelaran Piala AFF Putri U19. Noah Liatomo. Noah Liatomo adalah pemain baru timnas putri Indonesia yang menarik perhatian publik. Liatomo lahir pada 7 November 2003 di Belanda. Ia memiliki darah Indonesia yang berasal dari ayahnya yang berasal dari Maluku. Meskipun tumbuh di negeri kincir angin, Noah memiliki kedekatan dengan budaya Indonesia dan telah mengembangkan bakatnya di dunia sepak bola sejak kecil. Sejak usia dini, Noah menunjukkan minat yang kuat terhadap berbagai cabang olahraga termasuk atletik, badminton, dan tenis. Namun cinta terbesarnya terletak pada sepak bola yang kini menjadi panggilan hidupnya. Saat ini ia berkarir di klub Jong Fortuna Sittard yang merupakan bagian dari liga tertinggi sepak bola wanita Belanda, Vrouwen Eredivisie, dan juga bermain untuk KRC Genk di Belgia sebagai bek sayap. Noah memiliki aspirasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia Putri yang merupakan langkah penting bagi karir internasionalnya. Noah juga menyebutkan bahwa ia mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan berharap dapat membawa pengalamannya dari Eropa untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia. Estella Laupati. Pemain ketiga ada Estella Laupati yang baru saja dinaturalisasi bersama dengan Noah Liatomo. Estella Laupati merupakan pemain sepak bola putri yang lahir di Belanda 14 November 2003. Estella memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah yang memiliki darah Belanda Maluku. Bermain sepak bola dari sang ayah, karir sepak bola Estella terus berkembang setelah menimba ilmu di Akademi Buitenvelden, klub lokal di Amsterdam, selama 3 tahun. Sebelumnya, Estella Laupati diundang untuk trial di timnas putri Indonesia bersama dengan 2 pemain diaspora lainnya, yaitu Noah Liatomo dan Jenna de Jong. Mereka bertiga dipanggil untuk membela timnas putri Indonesia dalam laga uji coba pada 11 dan 14 Juli 2024 di Hong Kong. Masih berusia 21 tahun, pemain sayap yang memperkuat klub Amsterdam itu akan menjadi andalan timnas Indonesia di lini depan.
Sydney Sarihopper. Pemain keempat ada Sydney Sarihopper yang merupakan pemain keturunan yang berkarir bersama Tulsa SC, klub asal Amerika Serikat. Sydney sendiri baru bergabung ke skuad senior ketika pertandingan uji coba melawan Hong Kong Juli 2024. Pemain keturunan Amerika Serikat Indonesia ini dapat menempati beberapa posisi, salah satunya adalah striker dan gelandang serang. Lahir di Amerika Serikat pada tahun 2007, Sydney Sarihopper memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Indonesia. Sydney Hopper juga pernah melakukan pemusatan latihan perdana bersama timnas putri Indonesia di Stadion Madia, Jakarta. Dalam laga uji coba melawan SSB Pancoran Soccer Field, Sydney mencetak 2 gol dan tampil cukup mobile di area tengah. Penampilannya tersebut memuaskan pelatih Satoru Mochizuki yang memanggilnya ke Piala AFF Wanita 2024. Katarina Stalin. Terakhir ada Katarina Stalin, pemain keturunan Indonesia Swedia yang berkarir di Amerika Serikat bersama Sporting Blue Valley. Pemain gelandang ini juga baru bergabung ketika pertandingan melawan Hong Kong Juli 2024 lalu. Katarina Stalin lahir pada bulan Februari 2009, artinya pada tahun ini Katarina baru menginjak usia 15 tahun. Katarina Stalin sudah diketahui memiliki minat dan bakat pada sepak bola sejak usia belia. Sementara karir Katarina di dunia si kulit bundar pun dimulai dengan membela klub sekolahnya yaitu Sporting Valley Southwest. Walaupun posisi utama Katarina adalah gelandang, namun kelebihannya bermain lebih dari satu posisi cukup berarti penting, sebab Katarina bisa jadi opsi alternatif jika lini belakang tim mengalami krisis pemain. Terima kasih sudah menyimak konten kita hari ini. Tetap menjaga hati dan pikiran kita, terus bersyukur, selalu bersemangat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.